Permisi, Pak. Maaf, saya Tiara dari Fakta TV One. Pak siapa? Abdullah. Pak Abdullah, oke. Pak Abdullah, saya boleh tanya-tanya sebentar soal kejadian Caro ya Pak ya? Yang kalau kurang lebih 1 minggu yang lalu ya Pak Abdullah ya? Ya. Bentar, Pak Abdullah ini tinggalnya di mana? Itu rumah saya nih. Oh ini? Ya. Oh jadi Pak Abdullah yang tinggal di sini ya? Oke, jadi ini... Stop dulu guys, stop dulu. Guys, lanjut nonton ya. Sangat-sangat kebetulan ternyata Pak Abdullah ini adalah pemilik rumah yang di depannya ini adalah lokasi Caro beberapa waktu lalu. Pak Abdullah tidak ada di rumah, di masjid. Ya. Tahu pertama kali kalau ternyata ada perkelahian di sini, gimana Pak Abdullah? Nggak tahu, cuma sesudahnya saya yang tahu. Gimana itu? Udah mayit yang sudah meninggal semua, yang turun dari Sudah. masjid. Oke, itu sekitar jam berapa Pak Abdullah? Jadi seantara Isya itu, orang sholat Isya. Isya ya, sekitar kurang Yes. lebih setengah 7, jam 7-an gitu. Iya, kurang Oke. lebih itu mungkin. Oke Pak Abdullah, saya minta tolong dijelaskan ya Pak ya. Kan Pak Abdullah jalan dari depan, jenazah pertama yang Pak Abdullah lihat di sebelah mana? Pokoknya langsung mayit semua di Izin sini. kita boleh ke titik ini ya Pak ya? Yang Bareng-bareng. dua situ, salah satunya ini. Izin, yang kita satunya boleh itu. sambil jalan ya Pak Abdullah ya? Sambil jalan ke arah sini. Di mana Pak persisnya? Ya, itu. Di sini? Ya. Oh jadi benar-benar di pinggir jalan ini ya Pak ya? Oke, di sini. Kondisinya gimana Pak Abdullah? Sempat lihat? Terus saya nggak lihat, takut saya ingat waktu tidur saya. Nggak lihat sama sekali sama mayit yang luka di mana, yang saya nggak Karena tahu. tapi memang penuh luka ya? Nggak tahu. Langsung sudah itu polisi datang langsung dibawa ambulan semua. Ini jenazah pertama, terus yang selanjutnya di mana? Lihat duanya di sana. Di sini? Iya. Oke, di tempat saya berdiri ini ya Pak ya? Iya, duanya itu. Oke, di sini bersebelahan ada yang lain yang dilihat Di Pak situ. Abdullah? Ayo kita ke sana ya Pak ya? Iya. Oke, ini agak lumayan jauh untuk yang ketiga. Berarti Pak Abdullah ini mau masuk rumah gitu ya Iya. ceritanya? Dan yang ketiga ini di Sini. sini, di Iya. sini ya? Ada yang lain Pak yang dilihat? Soalnya infonya kan ada 4 itu. Iya kan dua mayitnya di sana tuh. Oke, 2. Yang di sana tuh. Yang di pinggir jalan satu. Oh, oke. Jadi yang di Yang isi paling itu dekat dua. tadi satu, terus Iya. habis itu yang tadi lokasi kedua tuh ada 2 Iya. jenazah, Iya. yang satunya Yang di sini. Di sini. Semuanya tuh sudah dipastikan meninggal Pak, atau sebenarnya Pak Abdullah lihat luka parah aja tapi nggak tahu meninggal atau? Oh, lukanya tuh saya nggak lihat. Iya takut, apa tuh? Saya takut waktu tidur karena kumpul di sini, takut saya ingat. Saya jauh, sangat jauh, nggak tahu luka di mana saya nggak tahu. Oke. Ini kondisi ramai Pak. Iya, mau pinggir jalan namanya mobil-mobil semua, banyak orang. Banyak orang sebenarnya ya. Iya, waktu saya turun dari masjid orang sudah banyak mobil-mobil singgah itu. Pak Abdullah kenal nggak sama yang mungkin berselisih di sini atau orang-orang yang ramai di sekitar sini? Iya, kan namanya kalau sini ini Matanjar, lain saya juga nggak tahu namanya itu satunya. Oke, Sini berarti yang Matanjar. ada di sini jenazahnya Matanjar. Iya. Stop dulu guys. Maaf guys, sambil kerja. Matanjar, yang 2 di sana siapa Pak? Siapa katanya? Ini karena Pak Abdullah nggak lihat langsung ya, jadi masih belum bisa memastikan yang Kita ada nggak di sini. memastikan yang di situ tuh siapa yang. Tapi yang jelas yang di sini Matanjar. Yang di sini katanya semua orang memang Matanjar yang di sini. Kenal Pak secara langsung sama Matanjar atau korban-korban itu? Kalau sama Matanjarnya kenal saya. Kenal ya. Kenal rupa biasa ya, orangnya semua jauh, jadi biasa dekat. Kalau lewat sini karena saya ya gitu. Sering kan lewat sini setiap hari. Kalau sama pelaku, Pak Abdullah kenal juga? Yang 2 orang ini? Pelakunya tetangga sini juga. Oh, tetangga sini. Itu betul kakak beradik ya Pak infonya Iya, ya? iya. Kalau yang Matanjar sama yang lainnya ini, apa namanya, masih satu keluarga juga? Yang... Keluarga. Nah, setelah Pak Abdullah lihat, polisi datang berapa lama Pak? Nah, Sebentar langsung polisi banyak dari Tanjung. stop dulu guys. Ini dari Bangkalan, semuanya polisi datang semua. Berarti Pak Abdullah ini sama sekali nggak lihat pas Caro ya Pak? Nggak lihat. Cuman orang-orang ini memang sering apa ya Pak, punya masalah atau berselisih paham korban sama tersangka ini Pak? Nggak tahu itu, Nggak tahu ya. nggak tahu. Cuman kalau Caronya sendiri Pak di sini memang masih sering kayak gitu. Nggak biasa, cuma spontan itu. Nggak
nggak pernah ada bertekar di sini coba apa tuh sebutan di sini waktu malam apa jam 1. Oke, ini kan rame ya Pak, kebetulan ada jalan raya, terus saya lihat di sini juga ada warung, banyak usaha-usaha di kanan kiri ini. Artinya semua warga ini lihat ya Pak ya, Carok yang waktu malam kemarin itu seminggu. Mungkin banyak nggak tahu juga itu yang lihat. Cuma orang saya sudah dari masjid sudah banyak mobil singa itu lihat jenazah itu. Waktu kejadian itu nggak tahu, mungkin ada orang nggak tahu saya. Sebelumnya tuh katanya sebelum ada perkelahian di sini juga salah satu korban ini sempat berselisih dengan tersangka. Itu nggak ada informasi itu ya Pak Abdullah sebelumnya ya? Nggak ada. Kalau khusus pribadi saya nggak ada. Tahu nggak yang lainnya. Saya itu nggak dengar. Semoga nggak terulang lagi Pak, sehat-sehat selalu, aman-aman selalu di sini. Kita temukan fakta lainnya. Hari ini kami sudah sampai di Polres Bangkalan dan kita akan cari tahu seperti apa sebenarnya kronologi dari carok atau perkelahian dua pihak di Bangkalan beberapa waktu lalu. Kita temukan faktanya. Kami dari tim fakta mendapat kesempatan untuk kemudian mewawancarai langsung kedua tersangka dari permasalahan carok kemarin. Kita ikuti fakta lainnya. Gue lagi di Bangkalan. Ya, ini kedua tersangka baru datang dan akan mengarah ke ruang penyidikan nanti. Kita akan tanya seperti apa sebenarnya kronologi secara detail dari kedua tersangka. Jangan sampai ke bawah ya. Oh iya. Ambil apa? Oke, sudah ya. Beda di atas, sendalnya beda di atas. Ya. Nggak perlu pendampingnya. Oke, jadi ini Pak Hasan atau Pak Hasan betul ya? Iya. Pak? Iya. Pak Hasan. Iya. Pak Hasan, Pak Wardi. Pak Hasan, Pak ini Hasan? Pak Wardi. Oke, Ini Pak. kakak, ini adik. Adik, oke. Assalamualaikum Pak Hasan, Waalaikumsalam. Pak Wardi. Kami ingin dengar ya pastinya secara langsung apa yang terjadi di tanggal 12 Januari kemarin sehingga Pak Wardi dan juga Pak Hasan ini harus berada di sini saat ini. Awal mulanya gini, Pak. Saya kan mau pergi tahlilan itu. Terus janjiannya itu sebelum habis maghrib sudah ada ditunggu sama teman katanya Pak di Yuorong. Mau ditunggu ketemuan di sana. Terus saya nunggu sekitar 1 menitan lah gitu. Tiba-tiba ada orang berkendara itu Pak. Kendaraan motor itu laju dari dalam gitu. Saya kan tanpa sengaja ditengok gitu. Ditengok siapa pikiran itu yang bawa motor kencang kayak gitu. Sampai apa itu lampunya itu kena mata gitu. Terus saya nanya bahasa Maduranya gitu, ini Pak, Demak Kak gitu. Saya nanya gitu. Yang artinya? Mau kemana Kak? Mau gitu. kemana? Ya. Oke. Binyak tanya kok nanya-nanya katanya itu. Mau apa katanya? Ya enggak, saya akan kenal. Masa cuma negor enggak boleh bilang gitu. Terus dia mungkin enggak tahu. Maksudnya enggak tahu, dia turun dari motornya Pak yang bergoncengan itu. Dia salah satunya turun duluan itu, yang goncengan turun dulu. Turun, saya turun juga dari kendaraan saya itu. Dia bilang, kamu itu kalau punya mata jangan liatin kayak gitu katanya. Ya kan masa nggak boleh, saya kan sila oleh itu Pak, ganggu katanya saya dengan lampunya itu. Dia nggak terima kan saya lawan omongan itu, dia nampar saya Pak. Korban nampar duluan berarti ya? Iya, dia pegang dengan tangan kanan, namparnya dengan tangan kiri itu Pak. Saya masih ingat betul itu. Terus saya ngomong, kenapa nampar Kak? Salah saya apa? Kamu itu kata lincelingan itu, lihat-lihat saya kayak bengal katanya, kayak berani sama saya. Dan enggak Pak, saya kan cuma nanya mau kemana. Terus di samping dia negor-negor
adiknya datang Pak, yang itu, yang nyetir, yang nyetir. Oh, yang nyetir. Nah. Oke. Dia nyetir, terus megangin saya, ngeluarin celurit, mau Oh. bacok saya. Ya, Pada saat itu berarti sudah ngeluarin senjata ya? iya itu. Pak Hasan ada perlawanan nggak? Waktu saya nggak lawan, cuma megang celuritnya itu, takut kebacokan ke saya itu. Saya pegang terus sampai berapa menit itu, lama juga Pak, kan takut itu kena ke saya. Wajah. Ha-ha. Ya. Sampai ada beberapa orang warga itu nerai saya gitu. Oke. Tapi cekcoknya itu masih gitu. Gini, kalau kamu berani ayo lawan saya. Ya bilang kalau saya tidak salah Pak, Kak, saya berani. Saya nggak salah, kenapa kamu main mukul? Udah, kalau kamu berani, saya tunggu di sini. Kalau berani kamu pulang Pak. Oke lah kalau gitu, tunggu di sini. Saya bilang gitu. Saya pulang, ketemu di jalan sama dia Pak. Oke. Itu. Terus? Ketemu di jalan, dia negor saya. Mau kemana Abi? Kok laju Pak motor saya, dipukul orang, ayo pulang ya gitu. Saya ngomong sama adik saya ini. Terus nggak pikir panjang, dia langsung mutar Pak. Mutar, nyampe ke rumah, sampai halaman rumah. Saya langsung masuk ke kamar itu. Memang kebetulan di sana memang saya udah ada gitu, memang udah biasa di Madura kan memang gitu Pak. Ya saya ngambil 2, satunya dikasih sama adik saya ini. Terus ada orang tua saya yang nanya, mau kemana? Kok bawa itu celurit? Seporan ini saya yang itu. Pak Ami, saya Ini ibu. ini Umi. Oh, Ibu. ya. Ibu. Udah, jangan pergi kamu. Doain saya. Aku ada masalah, mau berangkat bilang gitu. Terus langsung berangkat sama ini. Melarang mungkin atau Iya. sempat ngomong apa itu? Ya jangan pergi. Udah diam sini, tapi sudah udah terlanjur itu, Pak. Udah terlanjur emosi mungkin. Cuma pamitan, minta maaf, suruh doain itu. Seporan Mi bilang gitu saya ada masalah mau berangkat. Malahan itu ada katanya waktu ya sebelum saya pulang, katanya saya dengar dari orang si Matanjar itu suruh pergi tapi tidak mau, dia nunggu. Setelah itu sebelumnya nyampe di depan korban itu saya sudah berhenti dulu, ini suruh berhenti. Sebelum ini berhenti saya sudah loncat duluan Pak gitu. Kebetulan di sana itu dia sama teman-temannya sudah siap semua gitu. Sekitar 10 orang lebih. 10 orang. Iya. Sekitar 10 orang lebih. Tapi Oke. yang ikut 5, yang nyerang 5 orang. Yang nyerang 5 orang. Iya. Kemarin kan informasinya yang meninggal 4 ya. Berarti Iya. yang satu ini terselamatkan atau? Satunya lari. Oke, yang satunya lari. Jadi dari 10 orang itu semua Sudah siap senjata semua. sudah siap senjata, Senjata. nyerang juga artinya. Yang 5 yang nyerang. Yang 5 itu. Oke. Yang ikut carok itu. Lanjut, terus habis itu setelah turun ke Pak Hasan tadi kan turun duluan. Ah. Ya ini yang nyerang duluan. Yang maju Yang ke- nyerang duluan berarti Pak Hasan. Iya, Iya. saya belakangnya. Oke. Itu langsung nyerang siapa Pak? Si Matanjar. Pak Yang, Hasan itu yang yang- tadi yang mukul saya. masalah langsung ya. Iya. Yang pertama itu saya lawan sama Matanjar. Terus Matanjar itu kena luka berapa, mungkin kena sabetan berapa kali sama saya, itu tumbang, adiknya nyerang dari belakang. Oke. Saya mundur, terus dia nyerang kedua kalinya, saya libas tangannya sampai nggak tahu kena tangan mungkin itu. Setelah itu saya nggak tahu Pak, ini yang perannya, yang duanya ini yang lawan. Pak Wardi, oke. Pak Wardi nyerang duluan berarti juga Saya sama yang seperti Pak ingat Hasan. ini sudah nyerang Matanjar lari. Yang duanya adiknya sama Hafid itu mau nyerang dari belakang. Dari belakang. Pakai celurit itu 2 orang. Oke. Yang agak di samping kiri saya tebas duluan itu. Yang pakai Bawa. pisau, yang mau pakai pisau, dia saya tebas duluan. Habis ini yang sebelah kiri 2 orang yang nggak dikenal ini menyerang saya. Ini masih perang sama saya. Masih lama itu, masih kena pisau, masih kena celuritnya juga. Malahan ada yang terakhir itu nyerang saya Pak. Yang terakhir yang baju putih mungkin Yang ada itu video. nyerang masih saya. mau nyerang saya terus, saya mundur, saya siput nggak kena, Tapi lari sama ini. Saya bilang kalau kamu maksa bisa mati juga, kamu bilang gitu. sama ini suruh ke sini. Iya. Udah lari, kalau kamu masuk maksa bisa mati juga. Polisi datang itu berapa lama? Enggak tahu saya. Saya lari dari lokasi itu, ngindar Lari kemana? Ke tanah kosong, ke belakang ke belakang rumah saya. semak-semak gitulah.
dekat rumah, tapi nggak masuk Kalian rumah. berdua aja berarti? Iya. Itu posisi sepi di situ? Ya sepi, ngindar mungkin gitu. Hindar, Ya. yang hindar. Setelah itu ketemu dari pihak kepolisian, gimana ceritanya? Itu saya nelpon abang saya. Telepon Habis itu abang itu maksudnya untuk tujuannya? suruh nelpon kepala desa dengan kepolisian. Untuk lapor ke polisi. Oh, jadi memang sebenarnya dari Pak Wardi dan juga Pak Hasan ini tadinya mau menyerahkan Saya diri? memang menyerahkan diri. Mau berniat menyerahkan diri ya? Sudah mau di jalan, sudah menyerahkan diri. Mau cari kakak itu nggak ketemu, habis itu ditelepon, suruh telepon kepala desanya, suruh telepon polisi, karena sudah bingung, sudah. Mau kemana lebih baik Kalut lah menyerahkan diri ya, menyerahkan diri lebih baik gitu. Sedangkan di hukum. rumah itu tinggal Umi sama yang adik perempuan, ipar saya istrinya dia, dan anak kecil-kecil, anak saya sama anaknya ini. Jadi ingatnya polisi kepala desa itu saja. Oke, ya artinya sudah bertemu dengan pihak kepolisian, kemudian tahu kalau korban ini meninggal dunia ya, 4 orang meninggal dunia. Ada perasaan menyesal nggak sih dari Pak Hasan atau Pak Wardi? Kalau ini saya sudah menyesal, Mbak. Iya. Saya itu tiap ingat itu sedih. Kalau gini prosesnya lebih baik saya ngapa layanin orang itu, yang itu pikiran saya, Mbak. Layanin orang yang nantang cadok itu. Itu hilap spontan saja, Mas. Hilap. Hilap spontan. Sempat ngobrol nggak sama orang rumah untuk hati-hati mungkin? Iya, sama abang saya itu hati-hati. Suruh ngindar kalau takut ada serangan dari pihak lawan. Saya sudah bilang itu hati-hati cari tempat yang aman gitu. Biar tidak ada korban lagi gitu. Saya pesan sama keluarga saya lebih baik mengalah daripada harus melayani itu perbuatan yang dilarang sama hukum itu. Saya selaku tersangka itu minta maaf sama keluarga korban. Itu mungkin faktor kehilafan saya dan spontan, saya tidak maksud untuk membunuh, cuma mungkin itu faktor dari apa ya, mungkin dari emosi mungkin emosi sesaat. Masalahnya saya sama korban itu udah kenal biasa, kenal baik itu. Jadi saya menyesal ada di sini, mengapa ini harus terjadi gitu. Ya. Minta maaf sama keluarga korban. Semoga ini nggak berkelanjutan. Pak Hasan, Pak Wardi, makasih banyak. Semoga ini juga bisa jadi pelajaran ya buat Iya. Pak Wardi dan juga Pak Hasan semuanya. Kita temukan fakta selanjutnya.